rencana-Mu dalam tiap langkah kami. Hanya padamu kami berserah, ya padamu kami percaya. Pada tiap rencana-Mu, pada tiap rancangan-Mu, kami tetap percaya. Kami tetap percaya. Di dalam-Mu saja, di dalam-Mu saja. Oh, 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 oh. Kepercayaan kami jadi bagian-Mu. Kepercayaan kami kebenaran di mata-Mu, Bapa. Oh Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Silakan Ko Angel. Shalom guys. Halo, apa kabar semua? Apakah suara saya terdengar jelas? Bagus. Kasih jempol dulu kalau bagus. Ya, oke.
Oke, tema kita pada minggu ini a good guy, ya, a good guy, ya. Eh, kita banyak melihat orang-orang yang melakukan kebaikan, betul kan? Orang, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada yang membagi-bagikan sembako, ada yang menolong orang, dan mereka ya kita sebut a good guy, orang yang baik. Ya, mereka baik karena mereka menolong orang. Tetapi ada satu kisah di Meksiko, ada seorang yang bernama Pancho Villa. Dia seorang penjahat tapi juga seorang revolusioner yang berjuang melawan rezim represif baik di era Porfirio Diaz maupun Victoriano Huerta. Nah, jadi perjalanannya sebagai seorang bandit penjahat dimulai ketika ia menembak seorang pria yang menyerang adiknya. Dan sejak saat itu ia dikenal sebagai seorang sosok yang pembunuh yang haus darah. Jadi dia minumannya mungkin darah kali. Jadi dia banyak membunuh dan kerap dia menyiksa korbannya. Dan tapi di sisi yang lain dia orang yang bermurah hati. Jadi si Villa ini sering menyumbangkan. Jadi di satu sisi dia suka merampok orang-orang kaya, ya, dan kemudian hasil rampokannya itu diberikan kepada badan amal yang mengurusi anak-anak panti asuhan. Jadi hasil rampokannya dikasih ke anak-anak panti. Nah, jadi ada seorang wartawan tertarik akan kehidupannya, namanya John Reed. Seorang wartawan ini menghabiskan 4 bulan bersama kelompok Villa pada sekitar tahun 1913 sampai 1914, dan kita semua belum lahir pada waktu itu. Ya, kita masih ada di awan-awan. Nah, dia menuliskan kisah yang luar biasa. Dia berbagi kisah dengan komplotan ini bagaimana mereka mencuri dari orang kaya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Mereka mendistribusikan daging sapi, jagung kepada warga, makanan kepada mereka yang membutuhkan. Dan Villa ini sempat menjadi gubernur negara bagian Chihuahua, mungkin negara tempat anjing Chihuahua di sana, ya, di mana dia menerapkan kebijakan yang melindungi dan membela masyarakat kelas bawah. Dia orang baik, tapi dia melakukan kejahatan. Dan sosok kontroversial ini tewas setelah ditembak pada waktu dia mengemudi. Nah, apakah menurut kalian Villa ini adalah seorang yang baik? Ya. Apakah menurut kalian Villa ini seorang yang baik? Dia membunuh, tetapi dia kemudian merampok dan hasil rampokannya diberikan kepada anak panti, kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang butuh makanan. Gimana? Apakah Villa ini orang baik? Ya, mungkin orang-orang yang mendapatkan bantuan dari dia menganggap Villa orang baik. Tetapi orang-orang yang dirampok oleh Villa menganggap Villa sebagai seorang penjahat. Nah, ini yang dinamakan adalah kebaikan semu. Ya, di satu sisi Villa berbuat baik, namun di satu sisi yang lain ia berbuat kejahatan, dan inilah yang ditampilkan oleh dunia hari-hari ini. Ya, ada orang korupsi tapi kemudian menyumbang rumah ibadah. Ya, ada orang korupsi lalu memberikan makan anak-anak panti, dan ya seperti ini Villa. Ini kebaikan semu yang ditampilkan. Padahal kebaikan itu adalah salah satu daripada karakter yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Jadi pada umumnya manusia itu mengenakan jubah kebaikan untuk menutupi kejahatannya. Saya ingat ada teman saya yang waktu saya masih sekolah dulu, teman saya ini orang kaya, tetapi dia juga penjudi ulung dan pemain perempuan. Ya. Lalu kemudian untuk menutupi dan mendapatkan dukungan dari teman-teman sekolahnya, dia suka traktir teman-teman sekolahnya. Ya, termasuk saya. Jadi
apapun yang dia lakukan, ya kita tutup mata saja ya. Karena ya dia traktir saya, dia traktir teman-teman saya. Kami semua tutup mata saja dan menganggap ya dia baik dengan kami. Ya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kami. Nah, jadi banyak yang seperti ini mengenakan jubah kebaikan untuk menutupi kejahatannya. Mereka ya terkenal sebagai a good guy, tapi ternyata mereka pun a bad guy. Ya, ya guys, ya guys, ya. A good guy bisa jadi a bad guy. Ya. Nah, tapi bagaimana pandangan Alkitab tentang a good guy? Ya, kita harus kembali kepada Alkitab. Karena ingat, karakter kebaikan itu adalah sebuah karakter yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Nah, pandangan Alkitab tentang a good guy ternyata berbeda dengan dunia ini. Bahwa dunia memandang bahwa jika orang melakukan sesuatu yang baik kepada dirinya, maka orang itu adalah orang yang baik dalam tampilannya, walaupun ada maksud tersembunyi di balik kebaikannya itu. Contoh, ya orang-orang yang berlomba-lomba untuk jadi wakil rakyat, ya mereka pun menjadi pada waktunya mereka menjadi orang baik, menabur harta. Tapi untuk apa? Supaya orang dukung kan? Ya, supaya orang mendukung mereka. Jadi ada maksud tersembunyi di dalamnya dan dunia menawarkan seperti itu. Mereka melakukan sesuatu yang baik dengan maksud yang tersembunyi. Ada U di balik B. Ya, ada apa maksud? Ada udang di balik rempeyek. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, misalnya ini contoh ya di antara kita anak-anak muda. Ya, mungkin ada seorang yang PDKT terhadap seorang wanita. Wow, ya, PDKT terhadap seorang wanita. Tentunya si pria ini harus menampilkan sisi baiknya kan untuk menarik untuk supaya wanita ini bisa tertarik terhadap dia. Tidak mungkin dia menampilkan sisi yang jahat ya. Jadi kita harus berhati-hati ya para wanita ya. Jangan hanya melihat kebaikan, dia sering antar, dia sering antar jemput, dia suka kasih hadiah, suka tanya, sudah makan belum? Ya, oh baik, orangnya baik, charming, ganteng, baik. Tetapi ingat ya, saya banyak menemukan setelah menikah banyak masalah terjadi. Oh, dia memang tidak seiman, memang tidak tapi dia orangnya baik. Hati-hati. Hati-hati, ada U di balik B. Ada udang di balik rempeyek. Hati-hati. Jadi ada maksud-maksud tersembunyi ketika orang menampilkan. Nah, ini yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, ini sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Alkitab. Nah, jadi jangan sampai kita menyesal kemudian karena penyesalan itu tidak di depan. Yang di depan itu namanya pendaftaran. Ya, jangan sampai kita terjebak oleh kebaikan semu orang-orang ya. Nah, makanya firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk. Ya, kita tidak sadar kita bisa terjerumus di situ karena kita dibawa ke situ oleh orang dengan maksud tertentu. Ya, dengan maksud tertentu di situ. Nah, karena itu Alkitab menampilkan beberapa contoh orang-orang yang baik, a good guy dalam Alkitab. Misalnya, sebut saja Daud. Daud itu seorang yang berkenan kepada Tuhan kan. Dia seorang yang dia adalah a good guy menurut versi Alkitab. Iya. Kenapa dia sampai disebut sebagai orang yang berkenan ya? Kita tahu jalan kehidupan Daud. Daud itu selalu datang kepada Tuhan. Dia maka firman Tuhan katakan dia disebut sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang berkenan pada zamannya. Siapa lagi? Kisah di dalam Alkitab. Kisah orang Samaria yang baik hati. Siapa lagi kira-kira menurut kalian orang yang baik di dalam Alkitab? Siapa? Ya.
Ya, ada kisah nabi botak, nabi tua dan nabi muda. Nabi muda disuruh pergi untuk memberitakan kabar kepada sang raja, lalu dibilang jangan berputar, jangan singgah ketika pulang, jangan singgah makan. Tapi kemudian ada seorang nabi tua yang datang kepada dia, mau tolong dia berbuat baik untuk ajak makan. Tapi katanya jangan, tapi ini akhirnya apa yang terjadi? Ya masalah timbul pada diri si nabi muda itu. Siapa lagi menurut kalian orang yang baik hati? Ayub bisa masuk dalam kategori orang yang baik hati. Siapa lagi? Tentu siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus, idola kita. Iya kan? Dia baik hati. Ya. Nah, mari kita lihat beberapa kriteria untuk menjadi how to be a good guy. Nah, singkat saja dengan jelas bahwa yang pertama, untuk menjadi orang yang baik hati menurut versi Alkitab adalah orang yang melakukan kebaikan yang didorong dari dasar hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Yang mengasihi Tuhan dan sesama. Karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka dia melakukan kebaikan. Jadi kebaikan itu muncul karena kasihnya kepada Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 40, di situ dikatakan apa? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di situ tentang hukum yang terutama dan yang utama di situ. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kemudian dilanjutkan kasihilah sesamamu manusia. Jadi ketika seorang yang dikatakan orang yang baik menurut versi Alkitab, ketika dia melakukan kebaikan itu dengan motivasi yang benar, motivasinya adalah karena kasih. Bukan untuk dipuji, bukan untuk kemudian dipotret dan kemudian dipasang di status saya melakukan kebaikan, ya bukan itu saja, tetapi dia melakukannya karena kasih. Kenapa demikian? 1 Yohanes 4 ayat 8, ini teladan kita. Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Teladan kita adalah Allah. Jadi kita harus menyatakan perbuatan baik kita karena didorong oleh kasih. Ya. Misalnya Tuhan menggerakkan kita untuk membantu orang lain. Tujuannya bukan untuk kita dapat pujian, tetapi tujuannya kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi sesama kita. Ya, jangan ya kita melakukan dengan pamrih, ya. Pamrih mengharap balasan. Ya. Ingat, kita lakukan dengan kasih tanpa pamrih, nanti Tuhan akan membalaskannya dari tempat yang lain untuk kita. Ya, lakukan sungguh-sungguh dengan kasih. Jadi seorang yang baik hati adalah orang yang melakukannya dengan dasar kasih. Jangan kita menuntut, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kita menuntut balas budi dari orang tersebut. Jangan, itu tidak baik. Tidak baik membalas budi karena budi tidak tahu apa-apa. Ya. Jangan balas budi karena budi memang tidak tahu apa-apa. Berikan saja karena kita dasarnya adalah kasih. Kalau ngajak teman untuk traktir, jangan harap kembali dia balas kita. Ya. Jangan. Kasih cuma-cuma, gratis. Kita terima anugerah dari Tuhan. Gratis kan? Karena itu kita harus kasih kepada orang lain. Karena gratis juga. Tanpa tendeng aling-aling, ya, tanpa pamrih. Nah, jadi orang yang baik hati adalah orang yang melakukan kebaikan. Yang didorong dari dasar hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, yang kedua, satu ayat lagi, Matius 6 ayat 3 berkata begini, Matius 6 ayat 3.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kalau kamu memberi, sudah, yang ini diam di belakang. Jangan memberi, lalu kemudian, saya tadi memberi, saya tadi kasih dia, kasih ini. Posting status Instagram, wah, pakai TikTok, posting di situ supaya orang tahu kita adalah a good guy. Ya, saudara sudah menerima balasannya di muka bumi ini. Ya, oke. Nah, jadi kalau memberi, berilah, ya. Jadilah orang yang baik hati karena kasih keluar dari dalam, inside out, ya, in out, up in out. Kita terima kasih dalam kita keluarkan untuk orang lain. Nah, yang kedua, orang yang baik adalah orang yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar sana banyak orang melakukan kebaikan, tapi mereka belum menerima anugerah keselamatan. Ibaratnya perbuatan baik mereka itu seperti kain lara, kata firman Tuhan. Kain kotor. Karena hidup mereka ya masih berada dalam kubangan dosa. Makanya Paulus mengatakan begini dalam Roma 7. Apa yang aku anggap baik, yang aku lakukan ternyata kebalikan daripada itu. Ya, Roma 7 ayat 19 berkata begini. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu Paulus belum mengenal Yesus. Ya, dia belum menerima anugerah keselamatan. Jadi setiap perbuatan baiknya itu ibarat kain kotor, dan ketika kain kotor ini dipakai untuk membersihkan kaca, maka kacanya pun akan bertambah kotor. Kenapa? Karena hidupnya kotor. Kainnya kotor. Kain ini menggambarkan kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya orang lain bisa dibersihkan lewat kebaikan kita? Ya, hidup kita harus bersih dulu. Caranya apa? Menerima karya keselamatan Kristus. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, yang keluar memang adalah kebaikan yang memang betul-betul nyata bagi orang lain. Kebaikan yang menolong, kebaikan yang menguatkan, kebaikan yang memberkati orang lain. Nah, jadi dalam 2 Timotius 5 ayat 25 dikatakan begini, dengan demikian 2 Timotius 5 ayat 25, 2 Timotius 2 ayat 2 Timotius 5 ayat 25 ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ingat, kita adalah manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk berbuat baik. Tapi perhatikan sama-sama. Perhatikan akan kebaikan kita tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Perhatikan, ya. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang menjadi milik Allah harus berbuat baik. Sekali lagi, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita? Anugerah kasih Yesus Kristus. Orang yang telah diselamatkan harus berbuat baik. Ya, harus berbuat baik. Kenapa demikian? Karena lewat perbuatan kita, Tuhan Yesus dinyatakan. Karena lewat perbuatan baik kita, iman kita menjadi sempurna, kata Yakobus. Ya, sekali lagi, setiap orang yang diselamatkan haruslah berbuat
baik. Berbuat baik bukan hanya berbicara soal memberi materi, tapi berbuat baik banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan dalam perbuatan baik kita, kita menyatakan terang Kristus bagi dunia. Titus, coba buka. Titus 1 ayat 16. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jangan sampai kita seperti ayat ini. Kita mengatakan kita milik Kristus, tetapi kita tidak mengakui Kristus lewat perbuatan kita. Ya, paham sampai sini? Oke? Ya, paham. Jadi, orang yang percaya harus berbuat baik. Dengan perbuatan baik, dia menyatakan Kristus bagi dunia. Tapi ingat, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Paham? Ya, jangan sampai kita hanya berbuat baik lalu kemudian kita tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita telah diselamatkan, kita menjadi milik Allah, identitas kita adalah warga kerajaan, dan sudah seharusnya kita melakukan perbuatan baik. Nah, ini dia, ya. Orang baik adalah orang yang telah diselamatkan dan melakukan perbuatan baik. Nah, oke. Yang ketiga, terakhir. Saya janji ini yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah orang yang baik adalah orang yang setia. Aha. Orang yang baik adalah orang yang setia. Memang banyak hal dibahas dalam Alkitab, tapi 3 hal ini saja saya ambil sebagai dasar pemahaman kita tentang a good guy. Ya, orang yang baik adalah orang yang setia. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak toh. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi menurut Alkitab, orang yang baik hati adalah orang yang setia. Aha, setia dalam segala hal. Setia. Nah, kenapa? Karena karena kesetiaan itu berbicara tentang komitmen dan integritas. Nah, kesetiaan itu berbicara apa? Komitmen dan integritas. Nah, kesetiaan ini harus dilatih, harus diuji oleh waktu, harus disertai dengan disiplin di situ. Ada repetition di situ, ulang-ulang. Ya, memang kita jatuh, tapi kita harus bangun kembali. Karena itu kesetiaan memerlukan waktu. Jadi sebaiknya kita latih dari sekarang kesetiaan itu. Ya. Kesetiaan itu harus dilatih dari sejak muda. Ya. Kalau engkau menyatakan diri I love you kepada seorang wanita, jangan kau menebar pesona terhadap 1000 wanita yang lain dan berkata I love you itu. Ya. Itu berarti bukan setia. Ya. Dengarkan baik-baik ya. Bukan setia itu namanya. Itu namanya tebar pesona. Ya. Nah, jadi kata setia dalam bahasa Inggris kan kita ingat faithful. Ya, faithful. Jadi dalam kesetiaan itu ada unsur kepercayaan. Ya, ada unsur apa? Kepercayaan. Nah, dalam setia ada karakter yang dapat dipercaya. Haleluya. Kesetiaan itu ada karakter yang dapat dipercaya. Dan orang yang dapat dipercaya, kata Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendatangkan banyak berkat. Aha, orang yang dapat dipercaya mendatangkan banyak berkat. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan dengan pengajaran yang luar biasa tentang talenta. Bagaimana seorang tuan mempercayakan hartanya kepada 3 orang hamba. Ada yang dikasih 5 talenta,
2 talenta, 1 talenta. Dan ketika waktu berlalu, tuan ini kembali dan dia berkata, baik sekali hambaku yang setia. Setia dari perkara kecil untuk mendatangkan perkara yang besar. Jadi kesetiaan itu harus diuji. Kesetiaan itu tidak langsung besar, harus dari hal-hal yang kecil. Contohnya ibadah. Ya, ibadah. Ibadah kita harus setia. Setia apa lagi? Setia menabur kebaikan bagi orang lain. Kesetiaan kita juga menyisihkan uang jajan kita untuk memberikan persembahan. Itu termasuk kesetiaan. Memberikan perpuluhan juga itu termasuk kesetiaan. Jangan berkata saya masih sekolah, saya tidak dapat penghasilan apa-apa. Dulu saya juga dijejali untuk pikiran itu dari om saya. Dia bilang, kau tidak usah memberikan perpuluhan, kau masih kuliah. Loh, justru dari sejak awal kita harus setia. Saya kemudian sadar bahwa ternyata saya harus setia untuk memberi untuk rumah Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada saya. Kesetiaan itu penting di situ. Nah, jadi ada 3 hal tentang good guy menurut Alkitab. Yang pertama, orang baik adalah orang yang melakukan perbuatan baik karena didorong oleh kasih kepada Allah dan sesama. Yang kedua, orang baik adalah orang yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, orang baik adalah orang yang setia. Nah, karena itu saya mendorong kita semua, Rock Generation di Makassar ini, supaya menjadi orang-orang yang disebut a good guy, tapi dalam versi kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, menurut Filipi 4 ayat 14, ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Kalau saya dapat ayat lagi, berarti itu yang terakhir lagi. Ya. Ayat yang terakhir berkata begini. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ya, hendaklah ia berdandan dengan apa? Perbuatan baik. Nah, jadi ke dalam kehidupan kita harus berdandan dengan perbuatan baik. Jangan hanya mensle-mensle, kasih gambar alis, pakai eyeshadow, pakai apa gitu, merah-merah pipi, lalu kemudian tampil, jangan hanya tampil parlente, ya, lalu kemudian berhai-hai, tetapi firman Tuhan katakan baiklah kita berdandan dengan perbuatan baik. Inner beauty kita harus keluar. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, tunggu. Ya, saya kira itu saja. Karena setiap orang percaya harus berbuat baik. Berbuat baik itu ibaratnya kita sedang menabur. Kapan saja itu bisa tumbuh. Ya, kita tabur kebaikan, maka kita akan tuai nantinya. Kata firman Tuhan, jika kita tidak menjadi lemah. Selamat menjadi orang baik. Selamat menjadi to be a good guy. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Felix dan Ibu Apel. Bukan kepada Bapak Felix Wahence, tapi kepada diri saya. Oh, iya, kepada Koko Nixon yang baik. Haleluya. Hai. Oke, kok. Thank you sudah sharing. Ya jadi teman-teman, dari sharing ini situ kita belajar juga gitu loh. Ya bagaimana kita harus belajar menjadi orang baik dan orang benar. Di garis bawah ya tuh kata dan itu, orang baik dan orang benar, karena kebaikan tanpa kebenaran hanya sebatas kepuasan diri. Oke. So, thank you semua. Ya welcome. Ya sudah gabung. Baik muka-muka lama, ya muka-muka baru. Oke, bukan muka sih, apa ya? Ya tuh profile name lama dan profile name baru. Selamat bergabung. Terus pengumuman juga untuk kakak ya. Yang belum kakak silakan bisa hubungi ya para admin.
Terus untuk yang sudah punya kakak, silakan tanya ke kakak masing-masing untuk jadwalnya. Oke. Terus untuk minggu depan kita masih online ya, kayak via Zoom. Kita masih menanti keputusan, peraturan dari pemerintah. ya, dengan hotel juga. Siap. Betul sekali. Oke, so sekali lagi thank you guys. Silakan Bapak Felix De Jong. Siap. Terima kasih banyak Pak Nixon untuk pengumuman yang sudah berikan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dan aku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Silakan kunci untuk kita dalam doa. Siap. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pelihara kehidupan kami dan kami sehat, kami kuat oleh karena kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami berdoa kalau ada yang sakit, ada yang terpapar COVID, baik keluarga dan teman-teman kami, bahkan mungkin kami yang sedang terkapar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, oleh karena bilur-bilur Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tante dari Obi, Kak Leli, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dia sehat, kuat kembali Tuhan. Virus COVID telah dimatikan oleh karena darah Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami minta terus anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami, karena itu biarlah damai sejahtera, kasih dan sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami anak-anak Allah, kami warga kerajaan Allah, kami milik Kristus,
Maka karena itu kami harus menyatakan Kristus lewat kehidupan kami. Kami menjadi orang yang baik. Kami mengasihi orang lain lewat perbuatan baik kami dalam komunitas kami maupun bagi orang lain di luar komunitas kami. Terima kasih Tuhan diberikan kekuatan, anugerah Tuhan, hikmat, akal budi untuk seluruh anak-anak-Mu yang sekolah. Tuhan memberkati, yang kuliah Tuhan memberkati, yang bekerja Tuhan memberkati. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan generasi kami adalah generasi yang memuliakan Tuhan. Generasi ini adalah generasi yang melakukan kehendak Bapa. Generasi ini adalah generasi pelaksana daripada amanat agung. Kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya.